dulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing agar pelajaran kita ini bisa ditangkap sama daya ingat kalian, bisa diinikan juga ya, diimplementasikan. Mana tahu nanti ke aku sampai rumah nanti, Mak, pada aku belajar ini, bisa kalian jelaskan sama mak kalian, orang tua kalian ya. Siapa yang mau memimpin doa? Rini aja Rini. Tolong Rini pimpin doa. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita ini, mari kita berdoa. Semoga ilmu dan kepercayaan kita masing-masing. Udah. Berdoa dimulai. Udah gitu aja. Doa selesai. Makasih Rini udah memimpin doanya. Baik, sebelum mulai Ibu mau absen dulu gitu loh. Nggak tahu di antara kalian ini ada yang bolos, tapi kayaknya rasanya itu ada yang bolos ya. Enggak, Bu. Baik-baik kan, Bu? Oh, baik ya. Oke, Ibu absen dulu. Pertama, Evi Elfrides Devita, ada Bu. Ini Elvina, Ada, Bu. Rini Suryani, Hadir, Bu. Rosdiana, Ada, Bu. baik. Semuanya udah lengkap, tapi sebelum kita masuk ke materinya, alangkah baiknya kita melakukan ice breaking terlebih dahulu, biar konsentrasi, biar semangat juga. Di sini boleh duduk, kita duduk aja, nggak usah berdiri. Berdiri aja loh, berdiri semuanya. Ini berdiri. Nah, ice breaking kita kali ini itu adalah ikuti kata saya. Oke? Jadi namanya ice breaking ini Sangkuriang. Jadi Sangkuriang berkata, dia harus mengikuti kata saya. Sangkuriang berkata, angkat tangan, angkat tangan. Tapi kalau misalnya Sangkuriang angkat tangan, tapi nggak bilang berkata, berarti nggak usah angkat tangan ya. Oke. Sangkuriang berkata, angkat tangan kanan. Kelas ini belum ini ya. Oke, ini cuma latihan dulu. Belum terkumpul nyawanya, betul. Terus Sangkuriang berkata, geleng kepala. Sangkuriang berkata, angkat tangan. Sangkuriang angkat tangan kiri. Ini belum konsentrasi. Bentar lagi mau keluar main ini loh. Cepat, makanya ini cepat selesaikan. Iya, Bu. Iya, oke. Terus Sangkuriang berkata, anggukkan kepala. Geleng kepala. Aduh. Udah, mungkin itu aja. Baik, Bu. Semoga kalian bisa konsentrasi ya. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama ini. Ada yang bisa baca, kita bahas apa? Kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Ada yang tahu arti kolonialisme itu apa, imperialisme itu apa? Kolonialisme dijajah, imperialisme negara yang dapat. Ya, imperialisme itu membangun negara di negara ini, sedangkan kolonialisme ini adalah cuma mengambil keuntungannya aja dari negara yang dijajahnya, tidak membangun negara. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik diharapkan mampu menganalisis latar belakang tujuan kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Jadi kalian di sini harus mengerti nanti nih apa sih latar belakang mereka datang ke sini, tujuan mereka ke sini, dan nanti ada dampaknya. Kemudian kalian dapat mengidentifikasi peninggalan bangsa Barat di lingkungan Indonesia itu apa aja. Nah, imperialisme dan kolonialisme, penjajahan bangsa Belanda di Indonesia itu tidak hanya untuk menguasai sumber rempah-rempah yang ada di Indonesia. Belanda juga ingin menguasai seluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia, mulai dari bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, birokrasi, dan juga hukum di bidang budaya. Ada juga beberapa perubahan, beberapa kalangan istana yang mengikuti acara pergaulan gaya hidup bangsa dan cara berpakaian. Jadi sebenarnya dari yang mereka datang ke sini ada dampaknya, mulai pergaulannya seperti apa, gaya hidup yang kebarat-baratan, mungkin bahasa yang kebarat-baratan, bahasa Inggris gitu kan, dan cara berpakaiannya mungkin agak terlihat lebih minim gitu ya, atau yang ngejreng-ngejreng kali ya. Kemudian ada membahas mengenai imperialisme. Ada yang bisa baca? Saya, Bu. Rini silakan baca. Imperialisme. Udah. Kata yang
pun berasal dari bahasa Latin yaitu empire dan imperium. Empire artinya pemerintah dan imperium artinya hak untuk memerintah. Jadi imperialisme dapat diartikan sebagai usaha bernegara untuk menguasai negara lain demi kepentingan ekonomi, politik, dan budaya. Pada awalnya yang bisa disebut imperium adalah raja sehingga sering disebut sebagai imperator. Nah, seperti itu imperialisme dapat diartikan sebagai usaha suatu negara untuk menguasai negara lain demi kepentingan ekonomi, politik, budaya. Jadi nggak hanya ekonominya aja, tapi politiknya, kebijakan pemerintahnya juga dia menguasai dan serta budayanya. Dan awalnya imperium ini adalah raja, sehingga disebut dengan imperator. Jadi raja ini dikatakan dia raja, misalnya bahwasanya dia hak untuk memerintah itu apa? Menguasai wilayah. Jadi raja itu merasa bahwa dia itu bisa diangkat raja, bisa menguasai wilayah lain, dia bisa merebut wilayah lain untuk mendapatkan kekuasaan. Jadi namanya imperialis. Dan kemudian ada macam-macam imperialisme politik, imperialisme ekonomi, kebudayaan, dan juga militer. Nah, imperialisme politik ini ialah menguasai seluruh kehidupan politik dari negara yang dijajah ini, negara sesungguhnya gitu loh. Dapat terwujud dengan membentuk pemerintah yang mandat. Ini terjadi ketika Perang Dunia Kedua. Kemudian imperialisme ekonomi. Nah, imperialisme ekonomi ini menggantikan imperialisme politik, karena di imperialisme politik ini nggak hanya bertahan lama. Jadi negara imperialis ini membangun satu ekonomi, namanya zona perekonomian, untuk membangun kekayaannya mereka. Kemudian ada kebudayaan, imperialisme kebudayaan. Nah, imperialisme kebudayaan ini bertujuan untuk menguasai jiwa dan identitas suatu bangsa. Jadi imperialisme kebudayaan ini dia bisa mengganti kebudayaan kita yang awalnya misalnya sopan santun, sama salim. Nah, di kebudayaan ini mereka nggak menerapkan, jadi hilanglah kebudayaan kita, kebudayaan asli dari wilayah jajahan tersebut. Kemudian adanya imperialisme militer. Nah, imperialisme militer ini misalnya suatu negara dianggap strategis. Nah, di sini dia akan misalnya di era Bandung nih, mereka strategis. Misalnya di daerah Puncak ya, Bogor, gunungan, dia strategis. Jadi pangkalan militer mereka untuk itulah pokoknya. Kemudian ada sebab-sebab imperialisme ini. Yang pertama adalah untuk jadi kemudian ada sebab-sebab imperialisme. Nah, ada beberapa. Yang pertama, dia yang menjajah, dia ingin negaranya itu jaya dari yang diambil dari negara jajahannya gitu. Kemudian ada perasaan sebagai bangsa istimewa, karena dia dianggap, oh aku bisa menjajah nih, berarti dia adalah negara yang kuat. Kemudian ada asal untuk menyebarkan agama atau ideologi. Jadi misalnya Belanda nih, nah Belanda ini menyebarkan, mereka di sana mengadop agama apa? Terus di Belanda menyebarkan agama Kristen apa? Protestan ya, Katolik. Katolik. Tiga. Protestan. Belanda kan ada apa? Belanda ada Eropa. Katolik. Semua aku sih dia orang Belanda Eropa. Tapi kan di Belanda juga kan kayak di Eropa kan ya banyak salah. Agama apa? Kristen Katolik. Nah, dia juga menyebarkan agama. Kemudian ada letak negara tidak menguntungkan. Mungkin di sana dia kurang agak terpencil, tapi dia kuat gitu kan. Nah, kemudian ada alasan ekonomi untuk mendapatkan kekayaan dari negara jajahan dan ikut serta dalam perdagangan dunia dengan cara merebut dan menguasai sumber perdagangan. Kemudian ada akibat dari imperialisme. Nia tolong baca ada apa aja itu akibatnya. Akibat imperialisme dalam bidang politik dan ekonomi, negara imperialis menjadi kaya raya, sedangkan negara jajahan terus bertambah miskin. Dalam bidang sosial dan budaya,
menyebabkan kaum imperialis dapat hidup mewah dan lebih maju, sedangkan rakyat jajahan hidup serba kekurangan dan menderita. Ya, jadi di bidang politik dan ekonomi ini mereka mengambil sumber daya kita, mengambil rempah-rempah kita. Jadi dia tuh pertama miskin. Di sana wilayah hasil perekonomian kita, rempah-rempah kita dijual ke sana, sedangkan kita di sini tidak boleh ada perniagaan, dibatasi. Jadi inilah menyebabkan kita juga miskin gitu kan. Kemudian ada bidang sosial dan budaya, yaitu dari hal ini kenapa nih dari sini aja mereka mengambil keuntungan, sedangkan kita tidak bisa mendapat keuntungan. Jadi adanya ketimpangan atau diskriminasi dari sosial dan budaya. Kemudian ada juga kolonialisme. Ros, baca kolonialisme, Ros. Kolonialisme yang artinya dari istilah koloni yang kemudian istilah koloni yang kemudian berkembang menjadi kolonialisme itu berasal dari bahasa Latin yaitu kolonia yang berarti tanah pemukiman atau tanah jajahan. Sistem koloni itu mulai muncul pada zaman Yunani kuno. Para petani Yunani berpindah dari negerinya yang tandus ke wilayah yang subur. Mereka beranggapan bahwa daerah yang baru mereka tempati adalah bagian dari negara asal mereka. Berdasarkan anggapan tersebut, kemudian muncullah istilah koloni, yaitu suatu wilayah tertentu yang dikuasai untuk mengambil hasil kekayaan alam. Tindakan menguasai daerah tertentu menguasainya disebut kolonialisme. Secara umum, kolonialisme itu dapat diartikan sebagai satuan sistem menjalankan politik penduduk atau penjajahan terhadap wilayah negara lain. Jadi di sini kolonialisme ini hanya mengambil hasilnya aja, tapi dia nggak terlalu menjalankan politik, tidak menjalankan kehidupan yang tadi, yang imperialisme. Kolonialisme yang cuma mengambil sumber-sumbernya aja, hasilnya yang bisa dijual. Kemudian ada perkembangan kolonialisme, dan ternyata kolonialisme ini udah ada dari zaman sejak ke Yunani kuno, Romawi kuno, dan juga Mesir kuno gitu. Nggak ada dari negara yang kita sebut Eropa aja, tapi dari Yunani kuno, dari Romawi kuno dan Mesir kuno itu juga udah ada. Tujuan kolonialisme. Nah, Epi tolong baca tujuan kolonialisme itu apa? Tujuan kolonialisme mempunyai tujuan untuk menguras sumber daya alam dari daerah koloni untuk dibawa ke negara itu. Pada abad ke-15, visi utama kolonialisme adalah menguasai seluruh wilayah di dunia sebagai wujud pembalasan kepada Islam atas kekalahan Kristen dalam Perang Salib 1453. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Paus pada 1493 lewat perjanjian Tordesillas yang membagi dunia menjadi dua, yaitu sebagai bentuk Spanyol dan sebagai bagian Portugis. Nah, itu tadi mengenai tujuan kolonialisme. Kemudian ada bentuk-bentuk koloni. Ada koloni penduduk, koloni eksploitasi, deportasi, dan koloni sekunder. Jadi mana koloni penduduk ini adalah warga negara asal yang mendiam di daerah dan menetap di daerah koloni. Sedangkan penduduk koloni di desa diusir dan dimusnahkan sehingga jadi penduduk minoritas saja dia. Kemudian ada koloni kelebihan penduduk. Maaf, di sini nggak ibu cantumkan. Di sini ada juga kelebihan penduduk, yaitu menampung kelebihan dari penduduk negara induk. Kemudian ada deportasi. Koloni deportasi ini ialah yaitu buangan, seperti kayak ya orang penjahat-penjahat aja gitu loh. Kemudian ada koloni eksploitasi yang digunakan untuk mencari keuntungan dan dieksploitasi kekayaan alamnya. Yang terakhir ada koloni sekunder, ini kurang menguntungkan di negara induk, ya hanya untuk sebagai tempat pangkalan strategis saja gitu loh, kepentingan strategis. Oke, dari yang tadi penjelasan yang Ibu jelaskan, ada nggak di Indonesia yang mengalami imperialisme dan kolonialisme di Eropa di Indonesia? Ada Bu. Apa aja? Belanda, Portugis, Spanyol, Inggris. Ya, betul. Ya, kalau secara susunannya itu pertama Portugis, kemudian Spanyol, Belanda dan Inggris.
Ibu buat kelompok. Ini kelompok pertama, Nia sama Ros sama Rini dan Epi itu kelompok kedua. Nia sama Ros ini membahas mengenai Spanyol dan Portugis, yaitu gimana perkembangan Indonesia, tujuan dia, dampak dia terhadap Indonesia sampai sekarang. Kemudian Rini sama Evi itu membahas mengenai Belanda dan Inggris ya, perkembangannya, tapi dalam bentuk video. Gak apa-apa ya, biar lebih semangat gitu. Mungkin sebelum masuk kita selesaikan untuk melatih kalian bahwasanya kalian ini udah memahami apa yang ibu bilang, apa yang ibu jelaskan. Jadi di sini ibu mau kalian mengisi bahan soal sebagai bahan evaluasi. Iya, tolong membagikan nih. 3 menit cukup. Cut dulu, cut. Kalian tulis lah bebas. Oke. 5 menit ya. Bahan evaluasi ini nanti ibu periksa di rumah aja ya. Nanti hasilnya ibu sampaikan minggu depan, sekalian mengumpul tugas kalian, oke? Baik Bu. Baik, tadi kita diawali dengan pembuka dengan doa, maka ditutup juga dengan doa agar pembelajaran kita ini ditangkap oleh daya ingat kita. Oke, Nia tolong memimpin doanya. Baiklah, mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa belajar agama kita masing-masing. Berdoa saja. Baik, terima kasih. Mungkin hanya segini saja yang bisa ibu jelaskan. Mohon maaf jika ada penyampaian ibu yang kurang baik. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Boleh main ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Aisudani. Saya di sini sebagai observer. Jadi di sini saya menilai penampilan dari Dwi Suci Amalia, di mana Dwi Suci Amalia itu sudah menerapkan ice breaking untuk penerapan pertama kali untuk mengajar. Lalu dia sudah membuat ice breaking yang sangat bagus. Lalu dia juga menerangkan materi cukup sangat jelas. Ya, terima kasih. Sama-sama. Ini Dwi dulu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Halimatus Sadia Siregar ya, sebagai observasi. Observer. Ulang. Apa yang dibilang? Observasi. Udah lanjut aja, nanti kepotong. Oke. Apa yang observasi? Udah tidur aja lah Bu. Diam. Aku mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Halimatus Sadia Siregar sebagai observer 2 mengenai penilaian perangkat pembelajaran oleh Dwi Suci Amalia, di mana pada bagian RPP-nya sudah sangat bagus, di mana sudah merumuskan atau ada aspek perumusan indikator keberhasilan belajar, di mana kriterianya sudah sangat bagus. Ada perumusan tujuan, perumusan pembelajaran, pemilihan materi, kejelasan kerangka, dan lainnya. Yang kedua mengenai instrumen bahan ajar, di sana sudah cukup bagus, di mana sudah menyertakan bahan ajarnya berupa PPT, di mana kriterianya memberikan uraian secara singkat dan juga berisi uraian tentang bahan pelajaran sesuai dengan standar isinya. Yang ketiga ada instrumen media PP, yaitu tadi Dwi
Uji Amalia PPT-nya berupa PowerPoint sudah sangat bagus, di mana sudah mendukung pencapaian kompetensi dasar. Yang terakhir ada LKPD. Nah, LKPD ini sudah sangat bagus juga, di mana dia menekankan pada proses pembelajaran, penegakan pada hubungan antar ilmu pengetahuan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.